Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu semua, Tabi pun. Bertemu lagi dengan saya Hasnawati pada kegiatan penyuluhan bahasa Indonesia. Materi penyuluhan kita kali ini adalah penulisan surat dinas bagi guru bahasa Indonesia SMP. Sebelum Bapak Ibu mengikuti penyuluhan ini, Bapak Ibu terlebih dahulu mengunduh modul pada tautan bit.ly modul penulisan surat dinas. Pengunduhan modul ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk memahami materi yang akan disampaikan. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan materi kegiatan belajar 1 yaitu perihal surat dinas, materi kegiatan belajar 2 yaitu format surat dinas, dan materi kegiatan belajar 3 bagian-bagian surat dinas. Kali ini saya akan menyampaikan materi kegiatan belajar 4 yaitu penggunaan bahasa Indonesia dalam surat dinas. Baik Bapak Ibu, pada materi penggunaan bahasa Indonesia dalam surat dinas ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, penggunaan ejaan di dalam surat dinas, bentuk dan pilihan kata, serta kalimat dalam surat dinas. Materi pertama dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam surat dinas adalah ejaan. Ejaan meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Pada penulisan huruf, kita ada mengenal penulisan huruf kapital dan penulisan huruf miring. Kemudian pada penulisan kata, ada penulisan kata dasar, kata berimbuhan, kata menjemu, kata depan, partikel, dan istilah asing. Selanjutnya, pada tanda baca, ada tanda baca titik, koma, titik 2, garis miring, dan lain-lain. Bapak Ibu dapat mempelajari dan membaca materi yang lebih jelas di dalam modul agar dapat lebih memahami tentang penggunaan ejaan bahasa Indonesia dalam surat dinas. Selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital. Pada penggunaan huruf kapital, hal yang sering ditemui dalam surat dinas adalah penulisan nama dan gelar. Jika seseorang memiliki 2 gelar yang ditulis setelah namanya, setiap gelar dipisah dengan tanda koma. Misalnya pada contoh berikut ada bintang Alfat, sarjana desain, dan Magister of Art. Jadi ada 2, yang pertama sarjana desain, yang kedua Magister of Arts. 2 gelar ini dipisah dengan tanda koma. Namun, jika gelar tersebut ditulis di depan nama, tidak perlu dipisah dengan tanda koma. Misalnya Profesor Dr. Afarizi M. Hum. Nah, yang di depan tidak perlu dipisah dengan tanda koma. Penulisan huruf kapital yang lain yang sering kita temukan dalam surat dinas adalah penulisan nama geografi, yaitu penulisan nama kota, nama kabupaten, nama daerah, itu juga menggunakan huruf kapital pada setiap unsur kata nama tersebut. Misalnya Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung. Nah, setiap unsur tersebut harus ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal katanya. Kemudian Kecamatan Rajabasa, Kelurahan Rajabasa. Nah, itu juga nama daerah, nama yang harus ditulis diawali dengan huruf kapital. Selain itu, nama geografi juga mencakup penulisan nama pulau, nama teluk, dan nama sungai. Misalnya Pulau Sumatera, P dan S huruf kapital. Kemudian Teluk Semaka, T dan S harus menggunakan huruf kapital. Jadi untuk nama daerah dan nama geografi, setiap kata harus diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya adalah penulisan jabatan. Nah, penulisan jabatan juga sering kita temukan di dalam sebuah surat dinas. Nah, untuk nama jabatan, penulisan nama jabatan itu juga harus menggunakan huruf kapital. Misalnya Kepala Sekolah SMK Negeri Bandar Lampung. Nah, itu semua kata harus diawali dengan huruf kapital.
Kemudian camat, raja basa, C dan R-nya harus huruf kapital karena itu adalah nama jabatan. Gubernur Lampung, G dan L harus huruf kapital. Begitu juga jika nama dan jabatan tersebut diikuti oleh nama orang, harus kita gunakan huruf kapital pada setiap unsur katanya. Bapak Ibu dapat melihat di dalam modul lebih banyak contoh-contoh untuk penggunaan huruf kapital yang sesuai dengan aturan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya, penulisan huruf miring. Apa saja kata yang harus ditulis dengan huruf miring? Yang pertama adalah istilah asing. Kemudian istilah bahasa daerah yang belum diindonesiakan. Ini harus kita tulis dengan huruf miring. Kemudian kata yang dipentingkan. Bapak Ibu dapat melihat lebih banyak penggunaan huruf miring dalam modul selanjutnya. Hal yang perlu kita kuasai dalam penulisan surat dinas adalah bentuk dan pilihan kata. Bapak Ibu dapat melihat juga di dalam modul banyak hal tentang bentuk dan pilihan kata. Nah, bentuk kata ini saya ambil satu contoh yang sering kita temukan salah dalam penggunaannya di masyarakat, yaitu kata ubah. Nah, kata ubah ini sering ditemukan dengan bentuk merubah atau dirubah. Jika kita menggunakan kata merubah, artinya kata dasar kata merubah adalah rubah. Karena awalan me di sini berarti menjadi rubah ya. Jadi jangan Bapak Ibu gunakan lagi merubah. Seharusnya apa? Mengubah. Jika kata dasarnya ubah diberi awalan me, dia menjadi mengubah. Diberi awalan di, dia menjadi diubah. Diberi awalan peng, dia menjadi pengubah. Jadi bukan perubah. Nah, bagaimana dia kalau kata ubah kalau mendapatkan imbuhan per-an dan ber-an? Nah, di sini barulah huruf R muncul karena R di sini merupakan bagian dari imbuhannya, perubahan dan berubah. Nah, selanjutnya kata pelepasan dan pengelepasan. Seharusnya bentuk yang tepat adalah pelepasan. Namun sebagian masyarakat merasakan bahwa bentuk pelepasan ini berkonotasi negatif. Tapi sebenarnya tidak ya Bapak Ibu. Sebuah kata mengandung makna itu berdasarkan konteks penggunaannya. Jika konteks penggunaannya adalah positif, maka makna kata tersebut akan menjadi positif. Jika dalam konteks penggunaannya bermakna negatif, maka artinya juga akan menjadi negatif. Misalnya, pelepasan siswa kelas 3, pelepasan atlet. Nah, misalnya atlet dari daerah mengikuti lomba di tingkat nasional. Nah, itu sebenarnya tidak apa-apa kita menggunakan kata pelepasan karena bentuknya yang benar adalah pelepasan, bukan penglepasannya. Jadi bergantung konteks penggunaannya. Selanjutnya ada kata baku. Kata yang kita gunakan dalam sebuah surat dinas haruslah kata baku. Misalnya apotik atau apotek. Nah, mana yang baku dari apotik atau apotek? Tentu saja apotek ya Bapak Ibu. Nah, untuk kata baku wajib hukumnya kita gunakan dalam ragam resmi. Jika Bapak Ibu tidak semua kita bisa menghafal ya bentuk baku, itu dapat kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sekarang sudah tersedia dalam bentuk daring. Kemudian ada ungkapan idiomatik. Nah, ungkapan idiomatik ini adalah kata yang memang sudah berpasangan ya. Misalnya sehubungan dengan, nah itu dia ungkapan idiomatik. Dengan ini kami sampaikan bahwa, nah, misalnya dengan surat tersebut kami sampaikan bahwa, atau misalnya sesuai dengan begitu ya, sesuai dengan surat yang Bapak kirimkan berkaitan dengan, nah gitu. Jadi itu sudah merupakan ungkapan idiomatik yang tidak kita pertukarkan lagi dengan kata yang lain. Jadi dalam pilihan kata penulisan surat dinas kita harus cermat.
Nah, ada lagi namanya kata yang mubazir atau tidak lugas. Misalnya, kata yang bermakna sama kita ulang adalah merupakan. Ini adalah merupakan atau contohnya seperti. Nah, kata contoh dan seperti itu maknanya sama. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya penggunaan bahasa Indonesia dalam surat dinas ini materinya adalah kalimat. Nah, kalimat ini adalah hal yang paling inti dalam sebuah surat dinas, karena kalimat yang benar tentu akan akan memudahkan pembacanya untuk memahami makna dari atau pesan dari pengirim surat. Baik, dalam kalimat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu struktur kalimat. Hal yang tidak boleh tidak boleh hilang dalam sebuah kalimat adalah predikat, subjek, dan predikat. Jadi tidak boleh sebuah kalimat itu tidak memiliki subjek atau predikatnya. Baik, ini adalah pola umum kalimat bahasa Indonesia, minimal ada subjek dan predikat. Kemudian kalau predikatnya memerlukan sebuah objek dengan kata kerja transitif, tentu harus ada objek. Kemudian ada kalimat dengan pola subjek, predikat, dan pelengkap. Kemudian subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Bentuk yang kelima adalah SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan, dan ada juga kalimat yang hanya dengan bentuk subjek, predikat, dan keterangan. Namun sebuah surat dinas seringkali bentuk kalimatnya itu memiliki dua keterangan. Jadi diawali dengan sebuah keterangan, misalnya surat yang dikirimkan berdasarkan dengan surat yang telah diterima sebelumnya, sehingga pola kalimat sebuah surat dinas itu sering keterangan, subjek, predikat, objek, dan kemudian ada keterangan lagi, sehingga kalimat tersebut memiliki dua atau lebih keterangannya. Baik, untuk ciri-ciri subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan, Bapak Ibu dapat membaca pada modul penulisan surat dinas yang telah diunduh. Di sana materinya lebih lengkap, ya, dapat dibaca langsung bagaimana ciri-ciri predikat, ciri-ciri pelengkap, atau ciri-ciri keterangan. Baik, selanjutnya kita langsung pada contoh kalimat, ya. Misalnya pada sebuah surat yang saya ambil dari sebuah surat dinas, contoh surat ini dengan kalimat sehubungan dengan surat saudara tanggal 20 April 2021 tentang larangan berkumpul dan berkerumun. Titik. Nah, kami telah mengeluarkan aturan larangan kegiatan lain yang mengumpulkan banyak orang. Bapak Ibu perhatikan bentuk surat ini, bentuk kalimat ini maksud saya. Kalimat ini sebuah surat ini terdiri atas dua kalimat. Mengapa saya katakan dua kalimat? Karena ada dua tanda titik, tanda akhir kalimat di sini. Namun coba Bapak Ibu perhatikan kalimat pertama, apakah di sini sudah memiliki subjek? Apakah subjek pada kalimat ini? Sehubungan dengan surat saudara tanggal 20 April 2021 tentang larangan berkumpul dan berkerumun. Bapak Ibu, bentuk kalimat ini hanya berupa keterangan saja, karena tidak ada subjeknya. Siapakah yang melarang atau siapakah yang melakukan berkumpul? Nah, di sini tidak jelas. Jadi ini hanya keterangan saja. Kemudian, baru pada kalimat kedua kita temukan subjek. Kami telah mengeluarkan aturan larangan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Jadi di sini ada subjek, telah mengeluarkan menjadi predikat. Bagaimana caranya agar kalimat ini menjadi kalimat yang benar, ya? Jadi kalimat yang pertama tidak punya subjek dan predikat. Kemudian kalimat pertama ini seharusnya menjadi bagian dari kalimat yang kedua. Jadi ini menjadi keterangan dari kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua ini
kami mengeluarkan aturan itu berdasarkan dengan surat yang telah dikirimkan sebelumnya. Jadi tidak tepat menggunakan kalimat tidak tepat menggunakan pembuka kalimat seperti ini. Nah, baik. Jadi kita uraikan kalimat sebelum kalimat yang tadi. Berdasarkan surat saudara tanggal 20 April 2021 tentang larangan berkumpul, ini merupakan keterangan. Jadi surat yang akan dikirim itu berdasarkan surat yang telah dikirim sebelumnya, yaitu surat yang dikirim pada tanggal 20 April 2021. Subjeknya adalah kami. Kami ini adalah si penulis surat. Kemudian predikatnya adalah mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Nah, ini objek, larangan kegiatan lain yang mengumpulkan orang banyak. Baiklah Bapak Ibu, begitu bentuk kalimatnya. Jadi seharusnya keterangan, subjek, predikat, dan objek. Nah, jadi dua kalimat yang tadi harusnya disatukan menjadi satu kalimat saja. Kalimat yang pertama ini merupakan keterangan dari kalimat sebelumnya. Baiklah, berikutnya. Nah, satu contoh lagi. Perhatikan kalimat ini. Dalam rangka meningkatkan layanan pemerintah desa PEKON atau PEKON kepada masyarakat melalui jaringan internet. Nah, penggunaan kata dalam rangka meningkatkan layanan ini membuat kalimat ini tidak memiliki subjek. Subjeknya menjadi hilang. Nah, misalnya kalimatnya kita ubah. Pemerintah desa PEKON akan meningkatkan layanan internet kepada masyarakat. Nah, itu akan menjadi subjek, predikat, dan objek. Menjadi kalimat yang terdiri dengan atas struktur yang tepat. Kemudian kalimat yang kedua, kami bermaksud membuat situs website desa sebagai media komunikasi dan informasi bagi dengan masyarakat luas. Nah, perhatikan kalimat ini ada beberapa ketidaktepatan. Yang pertama adalah kalimat yang pertama ini hanya berupa keterangan. Subjeknya adalah kami, si pengirim surat. Predikatnya adalah akan membuat. Nah, jadi bermaksud ini diganti saja dengan kami akan membuat. Jadi bermaksud membuat ditulis dengan akan membuat, karena bentuk kata bermaksud membuat ini tidak baku. Kemudian membuat situs website desa sebagai media komunikasi dan informasi dengan masyarakat. Maksudnya media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat luas. Nah, mungkin di sini tidak tepat menggunakan kata dengan, jadi membuat media komunikasi untuk masyarakat luas. Sehingga kalimat yang tepat untuk contoh kalimat ini adalah dalam rangka meningkatkan layanan pemerintah desa atau PEKON kepada masyarakat melalui jaringan internet, kami akan membuat layanan informasi untuk masyarakat luas. Jadi kalimatnya lebih sederhana, jelas, dan memiliki struktur yang tepat. Kemudian di sini Bapak Ibu lihat ada huruf kapital yang tidak tepat, yaitu penggunaan pemerintah desa dan PEKON. Nah, ini tidak ada nama desanya, nama pemerintahnya tidak ada, pemerintah desa apa atau PEKON apa, sehingga ini bukanlah sebuah nama dan tidak perlu menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya kalimat penutup surat ya. Banyak contoh-contoh kalimat penutup surat yang kita lihat di dalam surat-surat pemerintah, surat-surat dinas. Nah, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tentu saja Bapak Ibu sangat familiar dengan kalimat ini ya. Atas jawabannya saya haturkan terima kasih. Nah, coba kita lihat kalimat yang pertama. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kerjasama siapa? Kerjasama dengan saudara, dengan Bapak, Ibu. Nah, penggunaan katanya pada kalimat ini tidak tepat karena tidak jelas rujukannya. Oleh karena itu, seharusnya kita ganti dengan menyapa penerima surat ya. Jadi atas kerjasama saudara kami mengucapkan terima kasih. Nah,
Kalimat yang kedua, atas jawabannya saya haturkan terima kasih. Kata haturkan mungkin di dalam kalimat surat dinas, kalau yang tidak konteks dengan budaya tertentu, tidak baku, sehingga untuk budaya lain cukup kita gunakan, maksudnya untuk daerah yang tidak menggunakan budaya kata haturkan ini kan berbahasa daerah, untuk secara umum sebaiknya cukup menggunakan atas jawaban Bapak atau jawaban saudara saya ucapkan terima kasih. Jadi kita memang harus ya Bapak Ibu menggantikannya ini dengan sapaan orang yang menerima surat. Jika dia satu level dengan kita sapa dengan kata saudara atau Anda. Tapi kalau kita jelas menghormati penerima surat dengan sapaan Bapak, Ibu, gunakanlah kata Bapak atau Ibu. Jadi atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Nah, atas kesediaannya menjadi narasumber sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Nah, ini juga tidak baku ya Bapak Ibu, cukup dengan kalimat atas kesediaan saudara menjadi narasumber kami mengucapkan terima kasih. Dengan ini saya lampirkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Nah, apa yang tidak tepat di sini? Kata legalisir. Kata legalisir ini bukanlah bentuk baku dari kata bahasa Indonesia, yang tepat adalah legalisasi. Nah, untuk sebuah surat ini dengan ini saya lampirkan. Jadi artinya ini dengan surat ini saya lampirkan, maka bentuk ini adalah bentuk yang salah. Seharusnya kalau kita membuat sebuah surat disertai dengan lampiran, maka kita sampaikan dalam surat itu bersama ini saya lampirkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi. Bersama surat ini kami lampirkan berkas-berkas yang Anda perlukan. Jadi bedanya kata dengan ini dan bersama ini, dengan ini berarti dengan surat ini saya mengangkat Anda menjadi honorer di perusahaan kami. Bersama surat ini saya lampirkan. Jadi beda penggunaan antara bersama ini dan dengan ini. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu dapat membaca modul penulisan surat dinas yang telah Bapak Ibu unduh, dan jangan lupa kerjakan tugas-tugas latihan-latihan yang ada pada modul untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam menulis surat dinas. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti penyuluhan penulisan surat dinas. Materi kegiatan belajar 4 ini adalah materi terakhir dari modul penulisan surat dinas yang telah Bapak Ibu unduh. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat menyampaikan melalui email saya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Mari gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.